Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang neraca massa peralatan destilasi dengan materi neraca massa tanpa reaksi kimia. Dengan kompetensi dasar yaitu 3.6 menerapkan perhitungan neraca massa dalam unit proses atau operasi teknik kimia tanpa reaksi kimia. Kemudian 4.6 menghitung neraca massa dalam unit proses atau operasi teknik kimia tanpa reaksi kimia. Anak-anak, peralatan destilasi. Peralatan destilasi adalah suatu alat untuk memisahkan komponen-komponen yang mudah menguap dari suatu campuran cair dengan cara menguapannya yang diikuti dengan kondensasi uap yang terbentuk dan menampung kondensat yang dihasilkan. Uap yang dikeluarkan dari campuran disebut uap bebas, kondensat yang jatuh sebagai destilat, dan bagian cairan yang tidak menguap sebagai residu atau produk bawah atau bottom product. Ada beberapa jenis destilasi. Ada destilasi sederhana. Ya, tentunya teknik ini memisahkan komponen-komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang amat jauh. Dan sedangkan destilasi fraksionasi atau bertingkat, yaitu pemisahan beberapa komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang berdekatan. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang diagram blok peralatan destilasi. Untuk membuat diagram blok peralatan destilasi, kita terlebih dahulu harus tahu bagaimana proses destilasi yang terjadi di dalam peralatan tersebut. Ini berlaku untuk semua membuat diagram blok pada semua peralatan proses industri kimia. Jadi harus tahu terlebih dahulu bagaimana proses yang terjadi di dalam peralatan tersebut. Pada peralatan destilasi, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa uap yang dikeluarkan dari campuran disebut uap bebas. Kondensat yang jatuh sebagai destilat, dan bagian cairan yang tidak menguap sebagai residu atau produk bawah, bottom product. Berdasarkan penjelasan ini, maka bisa kita lihat bahwa ada satu aliran yang masuk sebagai umpan, dan juga dua aliran yang keluar sebagai produk. Untuk membuat diagram bloknya, kita buat suatu balok tegak, dan ini menunjukkan sebuah peralatan destilasi dengan satu aliran masuk sebagai umpan, kemudian dua aliran keluaran. Yang pertama adalah produk atas atau disebut juga destilat, kemudian produk bawah disebut bottom atau bottom product. Ini adalah diagram blok ya, peralatan destilasi ketika kita ingin menyelesaikan suatu persamaan neraca massa. Pada buku Ginkoplis terdapat diagram blok yang dituliskan seperti ini. Jadi di sini ada umpan atau feed di variabelnya F. Jadi kalau tidak diketahui, kalian bisa menggunakan F untuk umpan. Di sini F mol per jam dengan kadar XF. Jadi kadar umpannya itu XF. Kemudian keluaran yang pertama adalah destilat dengan menggunakan huruf D, mol per jam. Kemudian XD untuk kadarnya. Jadi kadar pada destilat itu XD, laju alir totalnya itu D mol per jam. Kemudian bottom, produk bawahnya, W mol per jam dengan kadar XW. Nah, ini adalah bagaimana penulisan sesuai penulisan yang ada di dalam buku Ginkoplis. Nah, anak-anak, ketika kalian mempraktekkan peralatan destilasi di
skala laboratorium, yaitu peralatan destilasi sederhana, akan terlihat seperti gambar berikut ini. Jadi ketika kalian mempraktekkan peralatan destilasi ada distilling flash. Jadi ada labu, boleh dasar rata, dasar bulat ya. Kemudian ada Bunsen burner, pembakar spiritus juga bisa. Di sistem tertutup ya, menggunakan termometer untuk bisa memeriksa. Karena memang dasar dari destilasi adalah pemisahan komponen berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi memang termometer harus selalu terpasang. Kemudian ada kondensor yang mengubah fase uap menjadi fase cair ketika terjadi penguapan cairan ya menjadi uap, kemudian diubah dengan kondensasi dengan dalam kondensor. Ada air masuk, air keluar ya, dia berfungsi sebagai pendingin. Kemudian keluarannya dalam flash ya, Erlenmeyer yang berisi destilat. Pada awalnya umpan yang masuk ada di distilling flash ya. Labu dasar rata atau dasar bulat yang berwarna ungu ini adalah umpan. Kemudian suhu dari ini dijaga konstan. Misalnya kita ingin memisahkan ada campuran larutan ini ya, ada larutan alkohol dalam air, maka karena alkohol itu titik didihnya lebih rendah, maka dia akan menguap terlebih dahulu. Air titik didihnya hampir 100, sedangkan alkohol itu sekitar 60-an, sehingga dia akan menguap terlebih dahulu. Pada awalnya umpan ada di distilling flash. Seiring dengan waktu, semakin banyak alkohol yang menguap dan kemudian diubah dari fase uap menjadi fase cair di dalam kondensor ini, maka produk atas destilat ada di dalam flash destilat ini ya, di dalam Erlenmeyer destilat. Nah, sisanya yang paling banyak adalah air ya. Kalau campuran kita mendestilasi larutan alkohol ya, alkohol dalam air, di sini adalah produk bawah. Jadi pada awalnya ini umpan. Seiring dengan waktu, ketika sudah banyak alkohol yang menguap menjadi destilat, di sini adalah alkohol. Di sini yang terbanyak adalah air sebagai produk bawah, ini produk atas. Pada awalnya umpan ada di sini ya, di distilling flash. Nah, ini adalah destilasi sederhana dan bisa dituangkan juga dalam bentuk diagram alir, bahwa pada diagram blok peralatan destilasi ada umpan masuk, satu umpan masuk, kemudian dua produk keluar, yaitu produk atas destilat dan produk bottom. Nah, ini adalah diagram blok peralatan destilasi. Anak-anak, untuk mempelajari bagaimana penyelesaian persamaan raca massa khususnya dalam peralatan destilasi, kita akan mempelajari destilasi campuran benzen toluen. Nah, ada sebuah soal yaitu campuran yang mengandung benzen B 35% dan toluen T 65% berat diumpankan ke sebuah kolom destilasi. Produk atas terdiri dari 90% B dan sedangkan 5% dari benzen yang diumpankan terbawa pada produk bawah. Laju umpan diketahui 1200 kg per jam. Kemudian buat diagram alur proses destilasinya. Kemudian tuliskan semua persamaan neraca bahan atau neraca massanya. Terakhir hitung laju alir produk atas dan laju alir benzen dan toluen pada produk bawah. Anak-anak, penyelesaian
masalah destilasi campuran benzen toluen ini, yaitu dengan yang pertama yaitu membuat diagram blok. Sesuai dengan soal bahwa ini adalah campuran yang mengandung benzen 35% dan toluen T 65% berat diumpankan ke dalam sebuah kolom destilasi. Produk atas terdiri dari 90% B, kemudian 5% dari benzen yang diumpankan terbawa pada produk bawah. Laju alir umpan diketahui 1200 kg per jam. Jadi panah masuk umpan terdiri dari diketahui laju alir umpan yaitu 1200 kg per jam, kita tuliskan di atas panah. Umpan 1200 kg per jam. Kemudian kadarnya diketahui bahwa benzen 35% dan toluen 65% berat. Penulisannya yaitu dengan menggunakan fraksi massa. Kalau ini adalah persen massa, ini adalah fraksi massa. Bahwa setiap 1 kg ada 0,35 kg benzen. Sisanya, total dari persen itu adalah 100%, maka sisanya adalah 65%-nya adalah toluen, persen berat. Maka penulisannya adalah 0,65 kg T per kilogram. Ini berarti total dari fraksi massa itu adalah 1. Maka kalau B pada umpan terdiri dari B dan T, maka kalau B-nya 0,35 kg B per kilogram, maka sisanya adalah 1 dikurangi 0,35 kg B per kilogram, yaitu 0,65 kg T per kilogram. Ini adalah laju alir umpan yang masuk. Kemudian keluaran yaitu produk atas destilat. Di sini dijelaskan bahwa produk atas terdiri dari 90% B. Ternyata pada produk atas 90%-nya B. Berarti 10%-nya adalah komponen yang lain. Karena di sini yang masuk adalah B dan T, berarti keluarannya juga B dan T. Jadi pada produk atas tidak 100% benzen yang keluar menjadi destilat karena memang efisiensi dari peralatan destilasi ini tidak 100%. Jadi jika diketahui produk atas 90% B, berarti sisanya 10% adalah T. Namun di sini laju alir totalnya tidak diketahui seperti umpan. Di sini umpan diketahui 1200 kg per jam. Tidak diketahui maka dibuat variabel D. D itu adalah destilat, ya, produk atas. D kilogram per jam. Kemudian kadarnya yaitu dengan menuliskan 90% B. Sama seperti umpan, penulisannya dalam fraksi massa yaitu 0,9 kg B per kilogram. Sisanya 10%-nya itu adalah T. Totalnya 1, maka 0,1 kg T per kilogram. Ini adalah laju produk atas, ya. Panah produk atas keluaran. Yang pertama yaitu produk atas. Kemudian panah yang kedua yaitu produk bawah yang adalah bottom. Di sini di soal tidak dijelaskan berapa laju alir total keluaran produk bawah. Sehingga dibuatlah variabel B atau bottom sebesar B kilogram per jam. Kadarnya juga tidak diketahui, yang ada hanya bahwa 5% dari benzen yang diumpankan terbawa pada produk bawah. Jadi ini sebuah pernyataan bahwa laju alir benzen produk bawah itu sebesar 5% dari total yang diumpankan, benzen yang diumpankan. Maka dibuatlah variabel laju alir komponen benzen pada produk bawah sebesar QB kilogram B per jam. Sama dengan 5% dari total umpan B. Soalnya di sini diketahui sedangkan 5% dari benzen yang diumpankan terbawa pada produk bawah, maka QB
laju alir komponen B itu sama dengan 5% dari total umpan B. Total umpan B ini kan ya. Jadi 5%-nya itu adalah laju alir komponen B pada produk bawah. Karena produk lainnya pada produk bawah yaitu toluen sebesar berapa? Kt. Ini adalah laju alir komponen T, yaitu satuannya kilogram T per jam. Nah, kemudian setelah sudah lengkap seperti ini adalah siap untuk dilanjutkan penyelesaian persamaan raca massa. Selanjutnya yaitu menuliskan persamaan raca massa. Anak-anak, setelah kita membuat diagram alir blok peralatan destilasi campuran benzen toluen secara lengkap seperti ini. Dengan satuan juga yang lengkap, maka tahapan selanjutnya yaitu membuat persamaan raca massa. Persamaan raca massa itu ada dua jenis, yaitu neraca massa total, persamaan raca massa komponen. Dalam hal ini, pada peralatan destilasi ini terlibat komponen benzen dan toluen, maka persamaan raca massa komponen yang bisa kita buat ada dua, yaitu persamaan raca komponen benzen dan persamaan raca massa komponen toluen. Jadi totalnya 3, persamaan raca massa total, persamaan raca massa komponen benzen, dan persamaan raca massa komponen toluen. Pada proses destilasi itu adalah tanpa reaksi kimia dan tunak, sehingga persamaan raca massanya akumulasi sama dengan 0 karena tunak, kemudian tanpa reaksi kimia berarti generasi sama dengan 0 dan juga konsumsi sama dengan 0. Berarti input sama dengan output. Persamaan raca massa. Yang pertama kita membuat persamaan raca massa total. Persamaan raca massa total itu terdiri dari semua laju alir total pada setiap panah yang ada di dalam peralatan tersebut. Dalam hal ini ada 1 panah masuk dan 2 panah yang keluar. Yang pertama adalah laju alir total pada umpan yaitu 1200. Tidak ada panah lagi yang lain, tanda panah lagi yang lain berarti sama dengan laju alir total keluaran pada produk atas dan laju alir total pada produk bawah. Jadi 1200 laju alir totalnya sama dengan produk atas laju totalnya D ditambah laju alir total pada produk bawah yaitu B. Maka persamaannya 1200 sama dengan D ditambah B. Dalam hal ini B itu adalah laju alir total. Jadi laju alir total itu akan menjadi persamaan raca massa total. Kemudian membuat persamaan raca massa komponen. Yang pertama kita akan membuat persamaan raca massa komponen benzen. Berarti kita melihat pada panah umpan berapa laju alir komponen benzennya. Kemudian pada keluaran berapa saja laju alir komponen benzennya. Pada umpan ada 35% benzen. Berarti untuk mengetahui laju alir komponen benzennya itu dengan mengalihkan fraksi massanya dengan laju alir totalnya yaitu 0,35 kg B per kilogram kali 1200 kg per jam. Kalau satuannya sudah lengkap pada diagram alir, maka pada persamaan tidak perlu dituliskan. Makanya di sini 0,35 kali 1200. Ini adalah laju alir komponen benzen pada umpan. Nah, karena tidak ada panah yang lagi ditutup dengan sama dengan. Kemudian, laju alir komponen benzen pada panah yang keluar yang pertama yaitu produk atas. Sebesar fraksi massanya kali laju alir totalnya yaitu 0,9 kali D. Nah, untuk produk bawah atau bottom ini kita tidak perlu fraksi massanya karena tidak diketahui. Yang diketahui hanya laju alir totalnya yaitu Qb sebesar kilogram B per jam. Maka di sini ditambah Qb.
Kalau di sini perkalian antara fraksi massa kali D, kalau laju alir komponen yang tidak diketahui, ya mengalihkan kadarnya kali D. Ditambah QB. QB ini kadarnya tidak diketahui, maka ditambah dengan laju alir komponen benzen pada produk bawah, yaitu sebesar QB. Nah, QB ini adalah laju alir komponen benzen, sehingga satuannya kilogram B per jam. Akan berbeda, kalau D ini laju alir total, satuannya kilogram per jam, sedangkan QB ini laju alir komponen benzen, kilogram B per jam. Jadi perkalian antara fraksi massa kali laju alir totalnya itu adalah laju alir komponen. Karena ini persamaan neraca massa benzen, maka ini laju alir komponen benzen pada umpan sama dengan laju alir komponen benzen pada produk atas ditambah laju alir komponen benzen pada produk bawah. Yang terlibat pada destilasi campuran ini adalah komponen toluen. Maka persamaan neraca massa komponen berikutnya yang bisa dibuat adalah persamaan neraca massa komponen toluen, yaitu laju alir komponen toluen yang diumpan sama dengan laju alir komponen toluen yang di produk atas ditambah laju alir komponen toluen pada produk bawah. Dalam hal ini, fraksi massa dari toluen pada umpan yaitu 0,65 kg T per kilogram, sehingga untuk mengetahui laju alir komponen toluen yaitu 0,65 kali 1200 sama dengan 0,1 kg T per kilogram kali D, ya, kilogram per jam. Satuan tidak perlu ditulis kalau diagram alirnya lengkap, maka sama dengan 0,1 kali D ditambah laju alir komponen toluen pada produk bawah yaitu QT. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat 3 persamaan untuk bisa menyelesaikan variabel-variabel proses yang tidak diketahui. Yaitu penyelesaiannya yaitu yang pertama kita harus menyelesaikan dulu pernyataan ini ya, bahwa 5% total umpan B, berarti QB-nya 0,05 karena 5% kali 0, berapa laju alir total benzen yang masuk ya? Kadarnya kali laju alirnya 0,35 kali 1200. Maka 0,05 kali 0,35 kali 1200 ini adalah laju alir komponen benzen pada produk bawah. Hasilnya adalah 21 kg B per jam. Ini kilogram B per jam. Ini adalah laju alir komponen. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan menyelesaikan variabel yang tidak diketahui dengan menggunakan persamaan neraca massa yang sudah kita dapatkan ini. Yang pertama, kita akan menyelesaikannya dengan neraca massa benzen. Kenapa? Karena kalau QB diketahui, QB dimasukkan ke sini berarti variabel yang tidak diketahui pada persamaan ini hanya D, sehingga bisa memudahkan penyelesaian hanya untuk mencari D. Ya, kemudian kita tulis 0,35 kali 1200 sama dengan 0,9 kali D ditambah 21. 21 dari mana? Dari QB yang sudah dicari sebelumnya. Kemudian di sini hasilnya 420 sama dengan D kali 0,9 ditambah 21. Kemudian 420 dikurangi 21 sama dengan D kali 0,9. Sehingga 399 sama dengan D kali 0,9. Di sini anak-anak harus lebih hati-hati lagi karena ini antara pengurangan, penjumlahan, dan perkalian itu berbeda, penyelesaiannya berbeda. Ini adalah kemampuan anak-anak untuk menyelesaikan persamaan matematika ya. Kapan pindah ruas, kapan menjadi pembagian atau perkalian. Nah, di sini D sama dengan 399 bagi 0,9 sama dengan 443,33 kg per jam. Jadi, destilatnya sudah diketahui sekarang dengan menggunakan persamaan neraca massa benzen. Kemudian ternyata kita bisa menyelesaikan lagi. Kalau D sudah diketahui, maka menggunakan neraca massa total, maka B juga akan diketahui.
Jadi 1200 sama dengan D ditambah B. Kemudian 1200 sama dengan, karena D-nya diketahui 443,3, maka D dimasukkan ditambah B. Maka hasilnya B sama dengan 1200 dikurangi 443,33 sama dengan 756,67 kg per jam. Ini adalah laju alir produk bawah. Ya, B sudah diketahui, D sudah diketahui, B sudah diketahui, QB juga sudah diketahui. Nah, sekarang yang variabel yang belum diketahui adalah QT, yaitu laju alir komponen toluen pada produk bawah. Nah, caranya menggunakan persamaan neraca massa komponen toluen. Semua variabelnya jadi 0,65 kali 1200 sama dengan 0,1 kali D ditambah QT. D-nya sudah diketahui, jadi tinggal memasukkan saja. Hingga 780 sama dengan 443,33 kali 0,1 ditambah QT. Maka 780 sama dengan 44,303 ditambah QT. Nah, QT sama dengan 780 dikurangi 44,303 sama dengan 735,667 kg per jam. Kilogram toluen per jam. Kalau ini kilogram benzen per jam, ini kalau kilogram toluen per jam. Jadi maka semuanya sudah diketahui. Jadi tahapannya adalah pertama membuat diagram. Ya, tentu pertama membaca masalahnya dengan baik. Satu, menganalisis persoalannya, kemudian menuangkan soal ke dalam diagram alir. Semua satuan harus lengkap. Yang diketahui, yang tidak diketahui digunakan variabel, misalnya huruf F, D. Kalau destilasi biasanya unpan itu disebut laju alirnya F. Kalau produk atas itu D, produk bawah itu B, gitu ya. Kalau fraksi X mungkin XF ya, ini XD atau di sini XB, seperti itu. Jadi silahkan saja. Setelah diagram alir diketahui, maka buat neraca massa. Kalau di situ ada 2 komponen, berarti kamu bisa membuat 3 persamaan. 1 persamaan neraca massa total, kedua persamaan neraca komponen yang pertama, ketiga persamaan neraca massa komponen yang kedua. Jadi ada 3. Kemudian dari 3 ini, maka kalian bisa menyelesaikan variabel-variabel yang tidak diketahui. Dalam hal ini adalah QB, kemudian D, kemudian B ya, dengan menggunakan neraca massa total, dan kemudian terakhir neraca massa toluen untuk mendapatkan QT. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran mengenai neraca massa peralatan destilasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.